Hari itu rumah besar keluarga Pratama dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Suasana pesta ulang tahun pernikahan perak pasangan Pratama dan istrinya menjadi perbincangan banyak orang, tamu-tamu dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga sosialita berkumpul dengan pakaian glamor dan perhiasan berkilau. Musik lembut terdengar dari sudut ruangan, sementara hidangan mewah berjajar rapi di meja panjang. Di tengah keramaian itu, seorang perempuan sederhana dengan kerudung polos memasuki ruangan. Ia adalah Aisyah, menantu baru keluarga tersebut. Pakaian yang ia kenakan jauh dari kemewahan, gaun sederhana dengan warna lembut, sepatu yang bahkan bukan keluaran desainer ternama. Namun yang paling menonjol adalah wajahnya yang tenang dan tatapannya yang penuh percaya diri meskipun jelas ia menjadi pusat perhatian. Dari sudut lain, terdengar bisikan-bisikan sinis para tamu undangan. Itu siapa? Kok berani-beraninya masuk ke pesta dengan penampilan seperti itu? Pasti orang kampung, lihat saja kerudungnya. Murah sekali, salah seorang tamu menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Aisyah hanya menghela napas dalam hati. Ia sudah terbiasa menerima tatapan meremehkan, terutama sejak ia menikah dengan Arga, putra tunggal keluarga Pratama. Pernikahan mereka memang penuh kontroversi. Banyak yang tidak percaya bahwa Arga, seorang pengusaha muda pewaris perusahaan besar, memilih menikahi perempuan sederhana seperti Aisyah. Bahkan keluarga Arga sendiri masih belum sepenuhnya menerima keberadaan Aisyah. Saat itu, seorang perempuan dengan gaun berkilauan mendekati Aisyah dengan wajah penuh ejekan. Ia adalah Rani, sepupu jauh Arga yang sejak dulu berharap bisa menjadi pasangan sah Arga. Astagfirullah, Aisyah? Kamu datang juga? Aku kira kamu malu menunjukkan dirimu di depan orang banyak dengan pakaian seperti itu, ucapnya dengan nada mengejek. Aisyah hanya tersenyum sopan. Saya datang bukan untuk menunjukkan pakaian, tapi untuk menghormati orang tua yang sedang merayakan kebahagiaannya. Jawaban itu membuat wajah Rani seketika memerah. Ia tak suka melihat Aisyah tetap tenang meskipun diremehkan. Belum puas dengan kata-kata pedasnya, Rani melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Dengan kasar, ia menarik kerudung Aisyah di depan semua tamu hingga hampir terlepas dari kepalanya. Kalau memang kamu bukan orang miskin, coba tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Jangan sembunyi di balik kerudung murahan ini, teriak Rani lantang. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Aisyah. Beberapa tamu menahan napas, yang lain justru tertawa kecil melihat kejadian itu. Ada yang bahkan berbisik, pantas saja, pasti memang bukan orang berada. Wajah Aisyah memerah, bukan karena malu, melainkan karena menahan amarah yang sudah memuncak. Namun, ia tetap menahan diri, karena ia tahu jika ia marah, semua orang hanya akan semakin menilainya rendah. Dengan suara bergetar tapi tegas, ia berkata, kerudung ini bukan sekadar kain murahan seperti yang kamu katakan, Rani. Ini adalah kehormatanku. Menariknya sama saja merendahkan harga diriku. Suara Aisyah yang penuh keyakinan justru membuat beberapa tamu terdiam. Mereka tidak menyangka perempuan yang mereka kira lemah bisa bicara dengan penuh wibawa. Namun Rani malah tertawa keras. Harga diri? Kamu tidak pantas bicara soal itu di sini. Kamu hanya menempel pada keluarga besar ini lewat pernikahan dengan Arga. Tanpa dia, siapa kamu? Tidak ada yang kenal, tidak ada yang peduli. Ucapan itu menusuk hati Aisyah. Ia menunduk sejenak, mencoba menguatkan dirinya. Ia tahu, apa yang dikatakan Rani memang benar dalam pandangan orang banyak. Tapi yang mereka tidak tahu adalah siapa dirinya sebenarnya dan apa yang ia bawa. Ketegangan semakin meningkat ketika tiba-tiba Arga muncul dari kerumunan. Dengan langkah cepat, ia menghampiri Aisyah yang kerudungnya masih setengah terlepas. Matanya menatap tajam ke arah Rani. Apa-apaan kamu, Rani? Berani sekali mempermalukan istriku di depan banyak orang, suaranya menggelegar hingga membuat semua tamu terdiam. Rani terperanjat, tak menyangka Arga akan membelanya dengan tegas seperti itu. Arga, aku hanya, diam, potong Arga. Kamu pikir dengan menarik kerudung seorang perempuan, kamu bisa menunjukkan kelasmu? Justru kamu menunjukkan betapa rendahnya dirimu. Suasana semakin tegang. Para tamu mulai bergumam, sebagian membela Aisyah, sebagian lagi masih menatap sinis. Namun yang jelas, semua mata kini menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aisyah menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa terlindungi,
meski hatinya masih sakit karena perlakuan Rani dan pandangan merendahkan para tamu. Dalam hati ia berbisik, aku tidak boleh diam selamanya. Suatu hari mereka harus tahu siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, tanpa ada yang menyadari, detik demi detik mulai mengarah pada kebenaran besar yang akan mengubah segalanya, bahwa perempuan yang dianggap miskin, hina, dan tak pantas itu sebenarnya adalah menantu pemilik perusahaan keluarga yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Malam itu setelah pesta yang kacau karena ulah Rani, Aisyah duduk sendirian di kamar tamu lantai 2 rumah besar itu. Kerudungnya yang sempat ditarik dengan kasar masih ia genggam erat di tangan, seakan-akan kain sederhana itu sedang berbicara padanya untuk tetap kuat. Air matanya jatuh satu persatu, bukan karena ia lemah, tapi karena luka batin akibat dihina di depan banyak orang terasa begitu dalam. Ia bisa menahan diri, ia bisa menutup telinga dari cibiran, tapi ia tidak bisa menghapus rasa sakit ketika harga dirinya diinjak begitu rendah. Arga masuk ke kamar, wajahnya masih tegang penuh amarah. Ia meletakkan jasnya di kursi lalu mendekat. Sayang, maafkan aku tidak bisa melindungimu sejak awal tadi. Aku terlambat, katanya lirih sambil menggenggam tangan Aisyah. Aisyah menggeleng pelan. Bukan salahmu, Mas. Aku sudah terbiasa diremehkan. Tapi jujur, aku tidak pernah menyangka Rani akan sekejam itu. Suara Aisyah bergetar, matanya menatap lantai. Arga mendekap istrinya erat, berusaha menenangkan. Namun dalam hatinya, amarah terhadap Rani dan juga keluarga besarnya semakin membuncah. Ia tahu sebagian besar keluarganya memang belum bisa menerima Aisyah. Mereka menganggap pernikahan itu sebagai kesalahan besar, sebuah noda dalam citra keluarga. Aku janji, Syah, suatu hari semua orang akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Mereka akan menyesal telah merendahkanmu, ujar Arga dengan penuh keyakinan. Aisyah hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berbisik, mungkin waktunya sudah semakin dekat, Mas. Mereka harus tahu siapa aku. Keesokan harinya, keluarga besar Pratama mengadakan rapat internal. Ruang pertemuan keluarga itu mewah, dindingnya dihiasi lukisan bersejarah, kursi-kursinya berlapis beludru merah. Semua anggota keluarga hadir, termasuk Rani yang masih berusaha berlagak tidak bersalah. Saat Aisyah masuk bersama Arga, tatapan merendahkan kembali datang dari berbagai arah. Ngapain bawa dia ke sini? Ini urusan keluarga, bukan tempat orang luar ikut campur, sindir salah satu tante Arga dengan nada tinggi. Arga langsung membalas, dia istriku, dan mau kalian suka atau tidak, dia bagian dari keluarga ini. Suasana pun memanas. Rani yang duduk manis dengan senyum tipisnya, akhirnya buka suara. Arga, kamu itu buta apa gimana? Semua orang sudah melihat jelas siapa dia. Gadis kampung, miskin, bahkan tidak tahu tata krama. Kalau bukan karena kamu, dia tidak mungkin bisa masuk ke lingkungan seperti ini. Jangan nodai keluarga besar kita dengan orang murahan. Kata-katanya bagaikan pisau menusuk hati Aisyah, tapi ia tetap berusaha tegar. Saat itulah, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang pria paruh baya dengan setelan rapi masuk dengan langkah penuh wibawa. Semua orang terdiam. Ia adalah Pak Farhan, pengusaha besar pemilik perusahaan internasional yang namanya sering muncul di media. Kehadirannya membuat seluruh ruangan hening, karena tidak ada yang menduga ia akan datang. Permisi, sepertinya saya datang di saat yang tepat, ucapnya tenang namun suaranya cukup menggema. Semua anggota keluarga Pratama berdiri untuk memberi salam hormat, kecuali Aisyah yang masih duduk dengan tenang. Pak Farhan menatap lembut ke arah Aisyah, lalu berjalan mendekatinya. Senyum hangatnya membuat semua orang kebingungan. Nak Aisyah, maaf aku terlambat datang. Seharusnya dari kemarin aku sudah menemuimu, katanya dengan nada penuh kasih. Semua orang terbelalak. Rani pun berdiri kaget. Pak, Bapak kenal dengan dia? Tanyanya gugup. Pak Farhan menoleh tajam. Bukan hanya kenal. Dia adalah anak angkatku yang sudah kuanggap seperti darah daging sendiri. Dialah yang sebenarnya aku persiapkan untuk meneruskan beberapa lini perusahaanku. Ruangan mendadak gaduh. Semua yang semula meremehkan Aisyah kini saling berbisik panik. Mereka sama sekali tidak pernah tahu bahwa perempuan sederhana yang mereka hina adalah bagian dari keluarga besar pengusaha ternama. Rani pucat pasi, wajahnya merah padam. Tidak mungkin. Dia? Anak angkat Pak Farhan? Lalu kenapa berpakaian seperti itu? Kenapa hidupnya kelihatan miskin? Suaranya bergetar,
penuh rasa tidak percaya. Aisyah menatap Rani dengan tenang. Ia berdiri, lalu membuka suara. Aku memang memilih hidup sederhana. Karena aku percaya, nilai manusia bukan diukur dari pakaian, harta, atau status. Tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Sayangnya, kamu gagal melihat itu, Rani. Kata-katanya begitu menohok hingga Rani tak bisa membalas. Pak Farhan melanjutkan, kalian semua sudah melihat sendiri bagaimana Aisyah dihina. Tapi ia tidak membalas dengan kebencian, justru dengan keteguhan dan kesabaran. Itulah kualitas seorang pemimpin. Dan mulai hari ini, aku umumkan di depan kalian, bahwa Aisyah resmi akan duduk sebagai salah satu direktur utama di perusahaan keluarga kami. Degupan jantung semua orang semakin cepat. Beberapa anggota keluarga yang semula mencibir langsung menunduk malu. Mereka sadar telah salah besar. Aisyah yang mereka anggap perempuan miskin biasa ternyata memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka kira. Arga tersenyum bangga, menggenggam tangan istrinya erat. Namun, ketegangan belum selesai. Rani yang sudah kehilangan muka, mendadak berdiri sambil menunjuk Aisyah. Aku tidak terima. Semua ini tidak adil. Aku lebih pantas daripada dia. Dia hanya orang luar, teriaknya penuh emosi. Beberapa orang berusaha menenangkannya, tapi Rani terus berontak. Arga maju ke depan, menatap Rani dengan tatapan tajam. Cukup, Rani. Kamu sudah mempermalukan keluargamu sendiri dengan sikapmu. Kalau kamu pikir kekayaan dan status bisa menentukan nilai seseorang, lihatlah dirimu sekarang. Apa yang kamu dapat? Hanya rasa malu. Aisyah menatap semua orang dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, aku tidak datang untuk mencari pengakuan. Aku hanya ingin hidup tenang bersama suamiku. Tapi jika penghinaan terus diberikan, aku harus berdiri dan membuktikan bahwa aku tidak seperti yang kalian kira. Suasana ruangan hening, hanya terdengar helaan napas orang-orang yang tertunduk. Malam itu, sebuah kebenaran mulai terungkap. Dan semua orang yang pernah meremehkan Aisyah mulai menyadari, mereka telah menghina orang yang salah. Ruangan keluarga besar Pratama masih terasa panas meski pengumuman Pak Farhan sudah menjatuhkan bom besar yang membuat semua orang terdiam. Suara jam dinding yang berdetak seakan terdengar jelas di antara kesunyian. Tatapan semua orang kini beralih pada Aisyah yang berdiri tegak, wajahnya tenang meskipun hatinya bergetar hebat. Malam sebelumnya ia dihina, kerudungnya ditarik dengan kasar di depan tamu undangan, dan harga dirinya diinjak-injak. Namun kini, justru di hadapan orang-orang yang sama, kebenaran tentang siapa dirinya mulai terbuka perlahan. Rani yang masih berdiri dengan wajah pucat mencoba menyelamatkan dirinya. Tidak, semua ini pasti hanya sandiwara. Tidak mungkin Aisyah yang miskin, yang bahkan bajunya saja murahan, bisa jadi anak angkat seorang pengusaha besar. Pasti ada permainan di balik ini, teriaknya lantang. Beberapa anggota keluarga mencoba menenangkannya, tapi Rani terus saja memekik, matanya liar menatap semua orang, seakan berharap ada yang berdiri membelanya. Sayangnya, tidak seorang pun berani. Semua menunduk, sebagian karena malu, sebagian karena takut kepada wibawa Pak Farhan. Pak Farhan menatap Rani dengan sorot mata dingin. Rani, cukup. Kamu telah mempermalukan keluargamu sendiri. Semua orang di ruangan ini tahu betapa rendahnya perlakuanmu terhadap Aisyah. Kamu pikir aku akan diam? Tidak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ia dihina, dipermalukan, bahkan kerudungnya ditarik seolah-olah kehormatan seorang perempuan tidak ada artinya. Itu perbuatan keji. Suara Pak Farhan terdengar tegas, membuat Rani langsung terdiam membeku. Aisyah yang sedari tadi menahan perasaan, akhirnya maju selangkah. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lemah, melainkan karena getaran emosi yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku tidak pernah berniat merendahkan siapapun di sini. Aku datang ke pesta malam itu hanya untuk menghormati orang tua suamiku. Tapi kenapa aku diperlakukan seperti sampah? Apa salahku? Hanya karena kerudungku sederhana? Hanya karena aku tidak memakai perhiasan mewah? Apakah itu berarti aku hina? Suaranya bergetar, tapi setiap kata yang keluar begitu menusuk hati orang-orang yang mendengarnya. Beberapa anggota keluarga mulai meneteskan air mata, termasuk Ibu Arga yang selama ini dingin terhadap Aisyah. Ia menunduk, merasa bersalah karena ikut terpengaruh oleh gosip dan anggapan buruk tentang menantunya itu. Aisyah, maafkan ibu, katanya lirih, matanya merah menahan tangis.
Arga yang berdiri di samping Aisyah menggenggam tangan istrinya erat. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu pada mereka, sayang. Karena aku tahu, dengan atau tanpa harta, dengan atau tanpa pengakuan, kamu adalah perempuan terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Dan aku bangga jadi suamimu. Kalimat itu membuat air mata Aisyah jatuh, namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa bahagia dan haru. Pak Farhan melanjutkan, kalian semua sudah melihat bagaimana Aisyah bersikap. Ia tidak membalas hinaan dengan amarah, ia justru menahan diri. Ia tidak menuntut balas dendam, padahal ia punya kuasa untuk itu. Dan itulah mengapa aku memilihnya. Bukan hanya sebagai anak angkatku, tapi juga sebagai calon penerus perusahaan yang kupercayai. Karena apa artinya perusahaan besar tanpa pemimpin yang berhati besar? Kalimat itu membuat semua orang menunduk semakin dalam. Rani bahkan jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Air mata bercucuran di pipinya, namun sudah terlambat. Semua orang melihat jelas betapa rendah sikapnya dibandingkan kebesaran hati Aisyah. Suasana ruangan berubah penuh keharuan. Para tante dan paman yang sebelumnya meremehkan, kini satu persatu mendekat untuk meminta maaf. Maafkan kami, Aisyah. Kami buta, kami salah menilai. Maafkan kami sudah menghina kerudungmu, padahal itu lambang kehormatanmu. Suara-suara itu mengalir satu persatu. Aisyah menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa saja menyombongkan diri, bisa saja membalas hinaan dengan ejekan balik, tapi ia memilih jalan lain. Aku memaafkan kalian. Karena aku percaya, manusia tidak luput dari kesalahan. Yang penting, jangan ulangi lagi merendahkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyadarkan semua orang. Mereka menangis, sebagian terisak keras karena merasa begitu malu. Malam itu, perempuan yang dianggap miskin, hina, dan tidak pantas, justru tampil sebagai sosok yang jauh lebih terhormat daripada siapapun di ruangan itu. Arga memeluk Aisyah di depan semua orang. Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Aisyah tersenyum dalam pelukannya. Ia sudah menang, bukan karena kekayaan, bukan karena status, melainkan karena kebesaran hati dan keberaniannya menjaga kehormatan diri. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani meremehkan Aisyah. Sebaliknya, semua orang mulai menghormatinya bukan hanya sebagai istri Arga, tapi juga sebagai menantu yang kelak akan menjadi pilar keluarga besar Pratama. Cerita tentang kerudung yang pernah ditarik dengan kasar itu menjadi pengingat bagi semua orang, bahwa tidak ada satupun manusia yang boleh diremehkan hanya karena penampilan luar. Karena seringkali, di balik kesederhanaan, tersimpan kekuatan dan kehormatan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun.